warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cynthia Hana Widyanitias dari kelas 6B dengan NPM 2210 Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait soal serta beberapa pembuktian yang terdapat di teori peluang. Soal yang pertama yaitu sebuah produksi terdiri dari satu sebuah produk yang 5 diantaranya itu cacat. Jika dari lot tersebut dipilih sampel sebanyak 5 buah produk tanpa adanya pergantian, maka probabilitas banyaknya produk yang tidak cacat atau X dalam sampel tersebut membentuk suatu distribusi hipergeometrik dengan parameter-parameternya yaitu diketahui berarti total produknya atau N besarnya itu adalah 100 serta produk tidak cacatnya atau M besar itu adalah 95 dan produk 95 dan N itu adalah sampel yang diambilnya yaitu 5. Nah, di sini kita menggunakan distribusi hipergeometri karena karena ini tanpa pengembalian dan terdiri dari dua jenis objek yaitu cacat dan tidak cacat, maka kita menggunakan rumus distribusi hipergeometrik. Kita hitung dulu satu persatu yaitu mulai dari X0 sampai X5 di mana setiap perhitungan X0 sampai X5 itu menggunakan rumus distribusi hipergeometri tersebut. Maka didapatkan untuk X sama dengan 0 itu adalah 1,328 dikali 10 pangkat 8 dan untuk X sama dengan 1 itu 6,3 dikali 10 pangkat 8 dan untuk X sama dengan 2 yaitu 5,93 dikali 10 pangkat 4 dan yang X sama dengan 3 itu adalah 1,83 dikali 10 pangkat 2 dan X sama dengan 4 itu adalah 0,211 dan yang terakhir X sama dengan 5 itu adalah 0,769. Setelah itu kita totalkan hasilnya. Ternyata hasil dari hal total tersebut dari 0 sampai 5 itu adalah mendekati 1. Maka terbukti. Itu adalah distribusi hipergeometri. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 yaitu 3 disket warna hitam dan 2 disket warna hijau dimasukkan ke dalam suatu kotak dan penempatan disket tersebut dilakukan secara acak. Apabila diambil secara acak 2 disket dari dalam kotak tersebut, di mana disket pertama itu tidak boleh dikembalikan sebelum disket yang kedua diambil. Berapakah probabilitas kedua disket yang terpilih berwarna hitam semua? Soal ini termasuk ke soal peluang bersyarat. Jadi di sini diketahui apabila A merupakan peristiwa disket hitam terpilih pada pengembalian pertama, bila memisahkan berarti disket hitam terpilih itu di pengambilan pertama adalah A dan B itu adalah disket hitam di pengambilan kedua. Dan apabila disket yang terpilih mempunyai kesempatan yang sama itu untuk terpilih, maka peluang A-nya itu adalah 3/5. Maka peluang dari A dengan syarat B itu adalah 2/4 atau setengah. Maka peluang A iris B-nya itu adalah peluang A dikalikan dengan peluang B dengan syarat A. Itu hasilnya adalah 3/5 dikali setengah sama dengan 3/10. Lalu untuk soal nomor 3, produksi bola lampu dari PT Kilat Jaya 40% nyalanya berwarna biru dan 60% berwarna hijau. Sebanyak 20% dari bola lampu warna biru mempunyai daya 5 watt dan sisanya itu berdaya 10 watt. Sedangkan 50% dari bola lampu warna biru mempunyai daya 5 watt dan sisanya itu berdaya 10 watt. Apabila dipilih secara random sebuah bola lampu, berapa probabilitasnya diperoleh
A itu hijau atau 5 watt, B itu biru atau 10 watt, dan C itu hijau atau 10 watt. Nah, untuk soal nomor 3 ini itu termasuk ke dalam soal peluang gabungan. Jadi, dari informasi soal tersebut, kita dapatkan permisalannya, misalkan B itu adalah lampu berwarna biru, H itu adalah lampu berwarna hijau, L itu berdaya 5 watt, dan S itu berdaya 10 watt. Diketahuinya, peluang B iris L itu adalah 0,1, peluang B iris S-nya itu adalah 0,3, peluang H iris L-nya itu adalah 0,3, peluang H iris S-nya itu adalah 0,3 juga. Nah, lalu kita menghitung probabilitas total untuk daya 5 wattnya dan 10 wattnya. Berarti kita hitung peluang daya 5 wattnya atau peluang L-nya itu adalah didapatkan hasilnya 0,4 dari peluang B iris L ditambah dengan peluang H iris L. Dapatkan 0,4. Lalu peluang untuk yang 10 wattnya atau peluang S itu adalah 0,6. Nah, dari informasi yang udah kita ketahui, yang udah kita hitung juga, akhirnya kita bisa jawab untuk A itu kan hijau atau 5 watt, maka itu adalah gabungan dari peluang H gabung L itu adalah 0,7. Begitupun yang B yaitu biru atau 10 watt itu adalah 0,7. Dan yang C hijau atau 10 watt itu adalah 0,9. Yang keempat, dalam pengiriman suatu jenis cadangan dari pabrik dari luar negeri ke pabrik perakitannya di dalam negeri terdapat sejumlah suku cadang yang cacat dengan probabilitasnya itu 0,35. Dalam sebuah pemeriksaan diambil 17 sampel suku cadang tersebut. Tentukan probabilitas dapatkannya paling banyak 3 suku cadang yang cacat. Untuk soal nomor 4 ini termasuk ke dalam distribusi binomial. Jadi kita memakai rumus distribusi binomial. Dari soal diketahui P-nya itu 0,35 atau suku cadang cacatnya, dan N-nya itu adalah 17. Nah, karena ditanya itu probabilitas didapatkannya paling banyak 3 suku cadang cacat, maka peluang X kurang lebih sama dengan 3 itu sama dengan peluang X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 0 dan peluang X sama dengan 3. Jadi kita harus mencari dulu peluang X sama dengan 0, peluang X sama dengan 1 itu berapa, dan sampai X sama dengan 3 menggunakan distribusi binomial. Jadi didapatkan peluang X sama dengan 0 itu adalah 0,0028 dan peluang X sama dengan 1 itu adalah 0,0256. Peluang X sama dengan 2 itu adalah 0,110 dan peluang X sama dengan 3 itu adalah 0,294. Setelah itu kita totalkan untuk menjawab soal tersebut paling banyak 3 suku cadang cacat, maka hasil dari total tersebut adalah 0,4324. Lanjut. Soal nomor 5 yaitu seorang ahli geologi mengumpulkan 10 spesimen batuan basalt dan 10 spesimen batuan granit. Ahli geologi tersebut menginstruksikan asisten laboratoriumnya dan secara acak memilih 15 spesimen untuk dianalisis. Tentukan fungsi probabilitas dari spesimen granit yang terpilih untuk dianalisis. Maka di sini kita mencari fungsi probabilitas saja. Nah, maka karena tadi dari tersebut, karena pengambilan spesimen tanpa pengambilan dari populasi terbatas, yaitu total 20 spesimen, dan kita memilih 15 spesimen, maka distribusi jumlah
Spesimen granit yang terpilih mengikuti distribusi hipergeometrik. Nah, diketahuinya, kita misalkan N, kita, N-nya itu adalah, misalkan berarti diketahuinya N itu adalah 20, yaitu 10 granit dan 10 basalt. Dan M-nya itu adalah 10, yaitu jumlah keberhasilannya. N-nya itu adalah 15, di mana jumlah sampelnya yang diambil, dan M-nya itu adalah 0 sampai 10. Maka fungsi probabilitas hipergeometriknya itu seperti ini. Kita masukkan nilai yang sudah diketahuinya ke dalam rumus hipergeometrik. Lanjut. Soal nomor 6 yaitu diketahui probabilitas untuk terjadi shock pada saat imunisasi dengan vaksinasi meningitis adalah 0,05. Kalau di saudara jumlah orang yang melakukan vaksinasi sebanyak 100, berhitunglah berapa peluang paling sedikit 6 orang yang shock. Untuk soal nomor 6 ini kita memakai rumus Poisson di mana ini diketahui P-nya itu adalah 0,05 dan N-nya itu adalah 100. Maka lambdanya itu N dikali P. Maaf, di sini ada kesalahan tulisan. Harusnya P-nya itu 0,05. Di sini malah 0,5. Jadi 100 dikali 0,05 itu adalah 5. Karena tadi kita nyarinya paling sedikit 6 orang, maka kita mencari peluang X lebih besar sama dengan 6. Yaitu 1 dikurangin peluang X kurang dari sama dengan 5. Jadi kita mencari dulu peluang X kurang sama dengan 5-nya. Berarti menggunakan rumus Poisson, dapatkan peluang 0 itu adalah 0,0067, peluang satunya itu adalah 0,0335, dan peluang 2-nya itu adalah 0,08375, peluang 3-nya itu adalah 0,1395, peluang 4-nya itu adalah 0,1744, dan peluang 5-nya itu sama juga 0,1744. Kemudian setelah kita menemukan peluang 0 sampai 5 tersebut, kita tambahkan untuk mengetahui peluang X kurang dari sama dengan 5-nya. Maka didapatkan yaitu 0,61225. Maka hasil dari peluang X lebih besar dengan 6 itu adalah 1 dikurangi 0,61225 yaitu 0,38775. Lanjut ke nomor 7. Jika variabel acak X berdistribusi gamma dengan alfanya itu adalah 1 dan betanya itu adalah 2, tentukan P, tentukan peluang 1, X kurang dari 1,8 dan X lebih dari 1,8 dan X kurang dari 2,4. Oke, kita menggunakan rumus distribusi gamma yaitu 1 per alfa alfa pangkat beta. Seperti ini rumusnya. Nah, untuk mencari ini, kita memisahkan nilai U dan V. Jadi menggunakan integral parsial. Di sini kita misalkan tadi nilai 1,8 dan 2,4 itu masuk ke dalam nilai AB. Mendapatkan U itu adalah berarti U-nya itu pangkat min X dan DU-nya berarti DX. Dan DV-nya itu adalah pangkat min X dan V-nya itu min E pangkat min X. Maka integral U dV sama dengan UV dikurangin integral V DU. Nah, bisa kita substitusi saja nilai masing-masingnya. Maka setelah dapatkan integral X pangkat min X dx sama dengan min E pangkat min X dikali dengan X per 1 ditambah konstanta, kita menggunakan rumusan seperti yang awal tadi ya, integral 1,8 sampai dengan 2,4. Maka setelah disubstitusikan nilai tersebut, maka hasilnya itu adalah 0,1544.
Lanjut, soal nomor 8. Peluang seorang yang tinggal di kota memelihara anjing adalah 0,3. Tentukan peluang bahwa orang ke-10 yang secara acak diwawancarai di kota tersebut merupakan orang kelima yang memelihara anjing. Di sini kita menggunakan binom negatif, yaitu diketahui P-nya itu 0,3 atau peluang suksesnya. Dan K itu sama dengan 10 yaitu jumlah percobaan. Dan N sama dengan 5 adalah jumlah suksesnya. Maka kita menggunakan rumus binom negatif seperti ini. Kalau kita substitusikan apa yang sudah kita ketahui, maka didapatkan nanti 126 dikalikan dengan 0,00243 dikalikan dengan 0,16807 itu hasilnya adalah 0,0514. Lanjut nomor 9. Saat jam sibuk, jaringan telepon di satu kawasan itu banyak diakses sehingga pengguna seringkali kesulitan menyambungkan sinyal. Peluang pengguna dapat menyambungkan sinyal diperkirakan sebesar 0,05. Berapa peluang bahwa 7 kali percobaan menelpon perlu dilakukan sampai sinyal tersambung? Sini kita pakai rumus distribusi geometri. Diketahui itu kan tadi P-nya itu 0,05 dan K-nya itu adalah 7. Jadi kita mencari X-nya itu sama dengan 7. Peluang 7 kali percobaan tersebut. Maka hasilnya itu adalah 0,0368. Pada nomor 10, X merupakan bagian pelari pria dan Y itu adalah bagian pelari wanita yang menempuh lomba maraton mempunyai distribusi peluang gabungan, yaitu FXY, mana 8XY itu adalah untuk nilainya X lebih besar sama dengan 0 sampai X kurang dari sama dengan 10, begitupun dengan Y-nya itu lebih besar sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan X. Dan 0 itu untuk nilai X dan Y yang lainnya. Nah, hitunglah kovariansi X dan Y. Jadi di sini kita menghitung kovariansi X dan Y-nya. Maka ekspektasi X-nya yaitu integral 0 sampai 1 dan sama 0 integral 0 sampai X. Itu X dikali 8X dy dx. Maka integral 01 sampai dengan integral 0 sampai X 8X kuadrat y dy dx. Habis itu kita turunkan untuk nilai y, itu integral 01 8x kuadrat y kuadrat per 2 dan 0 sampai x dx sama dengan integral 01 8x kuadrat dikali x kuadrat per 2 dx sama dengan. Lalu kita integralkan terhadap x, maka dihasilkan hasilnya yaitu adalah 4/5. Lanjut soal nomor 11. Jika X variabel acak diskrit dengan peluang masing-masing Px sama dengan 0-nya itu adalah 0,1, Px sama dengan 1-nya itu adalah 0,7, dan Px sama dengan 2-nya itu adalah 0,2. Berapakah ekspektasi X? Nah, ekspektasi X itu adalah sigma 0, berarti kan kita diketahui itu ya X sampai dengan 2 ya. Berarti sigma itu 0 sampai 2 XJ dengan peluang E-nya itu adalah X tersebut. Banyaknya X. A untuk X0 peluang PX0 X1 dikalikan dengan peluang X1 dan ditambah X2 dikalikan dengan peluang X2. Maka didapatkan hasilnya adalah 1,1. Nah, selanjutnya kita ke nomor 12 yaitu pembuktian PDF seragam kontinu. Misalkan X adalah suatu peubah acak kontinu yang hanya dapat mengambil nilai pada suatu interval terbatas. Katakanlah interval tersebut adalah interval terbuka AB dengan asumsi fungsi kepadatan peluang atau PDF-nya itu konstan atau PX-nya itu sama dengan M. Maka sifat dari PDF-nya itu adalah
Px lebih besar sama dengan 0, dan itu untuk yang diskrit, dan untuk yang kontinunya itu adalah integral negatif P hingga sampai dengan P hingga P alfa dx sama dengan 1. Oleh karena itu, PDF diasumsikan konstan pada interval terbuka AB, maka integral AB Px dx sama dengan 1, Px kita ganti dengan M, seperti yang tadi. Habis itu kita integralkan M terhadap X, maka MB min MB min MA sama dengan 1, M sama dengan B min A sama dengan 1, M sama dengan 1 per B min A. Ini terbukti. Coba acak X ini dikatakan berdistribusi seragam kontinu pada interval AB jika fungsi kepadatan peluang PDF-nya itu berbentuk Px sama dengan 1 per B min A itu untuk X anggota AB, dan 0 juga X anggota AB. Nomor 13 yaitu sebuah pusat layanan pelanggan menerima rata-rata 7 panggilan per jam. Jika banyak panggilan per jam mengikuti distribusi Poisson, maka peluang bahwa dalam 1 jam mereka menerima 4 panggilan adalah, maka di sini diketahui K-nya itu adalah 4 dan lambdanya itu adalah 7. Maka tinggal kita terus masukkan dengan rumus Poisson, yaitu kita mencari nilai Poisson X yang 4, maka hasilnya adalah 0,0912. Selanjutnya nomor 14 yaitu pembuktian ekspektasi X seragam kontinu. Misalkan X terdistribusi secara seragam kontinu pada interval I atau alfa beta, maka ekspektasi X-nya itu alfa per beta per 2. Distribusi kepadatan X-nya adalah fungsi P yang didefinisikan sebagai Px B min alpha dipangkat negatif 1. Jika X itu merupakan anggota interval atau anggota I dan Px sama dengan 0, jika X bukan anggota I, tentu saja X memiliki nilai ekspektasi yang diharapkan. Berarti itu ekspektasi X itu adalah integral minus alpha sampai dengan alpha X Px dx sama dengan integral alpha sampai dengan beta X 1 per beta min alpha dx. Itu kita akan 1 per B min alpha ke depan, yaitu integral alpha beta X dx. Lalu kita integralkan X-nya itu terhadap X. Jadi didapatkan nanti hasilnya itu adalah beta plus alpha per 2. Itu adalah X ya. Lanjut, nomor 15. Diketahui umur pakai sebuah komponen mesin mengikuti distribusi eksponensial. Rata-rata umur pakai komponen tersebut adalah 10 bulan. Jika X bar adalah variabel acak yang menyatakan umur pakai komponen tersebut, maka nilai variansinya adalah, ya, berarti di sini kita diketahuinya itu adalah lambda 10. Maka ekspektasi X-nya itu adalah 1 per lambda. Ekspektasi X-nya adalah 1 per 10. Variansi X-nya itu 1 per lambda kuadrat. Itu variansi X-nya adalah 1 per 10 kuadrat. Jadi 1 per 100 sama dengan hasilnya adalah 100. Lalu soal nomor 16 yaitu diketahui rata-rata berat sampel coklat Batam ini adalah X bar sama dengan 15 gram. Dengan varian sampel 1 gram sampel itu 1 gram kuadrat. Ukuran sampel yang diambil adalah sebanyak N sama dengan 4 batang coklat. Asumsikan data berat coklat mengikuti distribusi Chi-square dengan derajat kebebasannya itu adalah 4. Seorang siswi mengambil satu sampel sebanyak 4 batang untuk mengukur variabilitas coklat tersebut. Jadi diketahui tadi X bar-nya itu adalah 15 gram, yaitu min sampelnya atau sampelnya. S kuadratnya itu 1 gram kuadrat atau variansinya, dan N sama dengan 4.
Distribusi X kuadrat dengan derajat kebebasan kan sama dengan N sama dengan 4. Maka P, untuk P X kurang dari 5-nya kita menggunakan nilai K-nya itu kan 4. Maka K per 2 sama dengan 2. Maka kita menggunakan rumus jika jadi PX sama dengan 4. Kita menggunakan pemisalan lagi integral parsial ya, yaitu U. Kita misalkan U-nya itu adalah X per 2, DU per DX-nya itu adalah setengah, DU-nya itu adalah setengah DX. Maka didapatkan nanti 1 min pangkat min X. Nah, untuk PX lebih besar dari 4-nya, itu berarti 1 dikurangin satu dikurangin peluang dari X kurang dari 5. Tadi X kurang dari 5 itu adalah 1 min N min X. Maka untuk peluang X lebih dari 4 adalah E pangkat min 2. Maka untuk peluang 4 X lebih dari 4 dan kurang dari 9 itu adalah min E pangkat min 9 per 2 ditambah E kuadrat. Lalu, nomor 17, seorang siswa mencoba menjawab soal pilihan ganda dengan 4 opsi jawaban dan hanya satu yang benar. Ia menebak secara acak hingga menjawab benar. Peluang pada percobaan ketiga adalah, maka dari soal tersebut dapatkan untuk peluang 1/4, kan satu yang benar dari 4 opsi jawaban tersebut itu adalah 0,25, maka 1 dikurangi P itu adalah 0,75. Maka untuk P X sama dengan 3 itu 1 min P pangkat 3 min 1 P. Maka hasilnya adalah 0,140625. Lanjut, nomor 18, yaitu misalkan kartu-kartu yang diberi nomor 1 sampai 10 ditempatkan pada sebuah topi, lalu dikocok dan diambil satu kartu. Jika kita diberitahu bahwa nomor kartu yang diambil paling sedikit itu 5, tentukan peluang bersyarat kartu yang terambil nomor 10. Maka A-nya itu adalah di nomor kartu yang terambil 10. Berarti peluang A-nya itu adalah 1/10. Dan B-nya itu nomor kartu yang terambil paling sedikit 5. Maka peluang B-nya itu adalah 6/10. Maka maka peluang A iris B-nya adalah 1/10. Maka untuk peluang A syarat B, itu peluang A iris B dibagi dengan peluang B. 1/10 dibagi 6/10, maka hasilnya adalah 1/6. Nomor 19, sebuah percobaan menghasilkan keberhasilan dengan probabilitasnya yaitu P sama dengan 0,1 hingga mencapai 2 keberhasilan. Berapakah variansi jumlah kegagalan dalam percobaan ini? Berarti diketahui P-nya itu 0,1 dan N-nya itu yang mencapai keberhasilannya adalah 2. Maka varians X-nya itu adalah N dikali 1 min P per P kuadrat. Berarti 2, 1 dikurangi 0,1 per 0,1 kuadrat. Hasilnya adalah 180. Untuk soal yang akhir, misalnya Farah mengundi sebuah dadu yang seimbang. Kemudian dia mengulang pengundian itu beberapa kali sampai dadu itu menghasilkan mata dadu 6 pertama kali. Hitung peluang bahwa mata dadu 6 itu akan muncul pertama kali pada pengundian ke-10. Nah, diketahui P-nya itu berarti peluang munculnya mata dadu 6 yaitu 1/6. 1 min P-nya itu bukan mata dadu 6 yaitu 5/6 dan K-nya itu banyak pengundian sebuah dadu yang dilakukan yaitu adalah 10 kali. Maka untuk peluang X sama dengan 10-nya itu P 1 min P K min 1. Maka hasilnya adalah 0,0323. Sekian pembahasan soal serta pembuktian dari saya. Mohon maaf kalau kurang jelas atau masih banyak kekurangan. Mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.